Saya kuliah sampai semester 12. Now you go down, tell the people to go. Ini rasa saya, bukan dewa. Selamat pagi, Pak Putu. Pagi. Ya, jadi hari ini kita bertemu dengan Pak Putu Edi Semara, ini senior panutan saya sebenarnya. Dulu dia sempat ngasih talk di kampus gitu, saya semester akhir mungkin di Putu waktu itu belum kenal saya lihat keren sekali nih, saya masih muda, seumuran saya kira-kira saya kelamaan kuliah gitu ya. Saya kuliah sampai semester 12. Jadi lama, jadi Pak Putu ini waktu itu sudah jadi arsitek, jadi dia ngeliatin proyeknya. Saya termasuk salah satu orang yang sangat salut dengan karirnya Pak Putu. Pak Putu boleh nggak cerita soal awal karir seperti apa? Mungkin ada panutan yang lalu mempengaruhi atau mungkin ada kondisi sosial politik pada masa memulai kantor yang mempengaruhi juga naiknya kantor ini. Sebenarnya gini, cerita awal tuh saya jadi arsitek sebenarnya by accident. Saya tidak pernah berpikir mau jadi arsitek. Karena buat saya arsitek itu sesuatu yang asing. Keluarga memang tidak ada yang tumbuh di dunia arsitektur, teknis itu tidak ada. Orang tua saya sendiri banker, kerja di bank. Bahkan beliau menawarkan, jadi pegawai bank nih. Aduh, enggak ya. Waktu itu belum tahu mau kemana, jujur saya. SMA saya lulus SMA 4. Kelas pun masuk kelas khusus waktu itu. Ingat, semua teman-teman saya masuk sekolah negeri semua, saya nggak lulus. Terus saya kemana ya? Gitu. Ini purely mungkin di-guide oleh sesuatu yang tidak saya tahu. Akhirnya saya ke Jakarta sekolah. Terus ada teman om saya bilang, kamu arsitek aja, kamu pintar gambar. As simple as that. Karena yang saya sukanya gitu, menyendiri di rumah, gambar, suka bikin prakarya, segala macam. Nah, dulu suka begitu. Oh gitu ya, arsitek tuh kayak apa gitu kan, nggak tahu. Jakarta akhirnya masuk, memaksakan diri, menyemplungkan diri, tidak tahu medan apa-apa. That's the truth. Masuk, kuliah, kok enak ya? Ini mana bagus juga nih ternyata. Oh ada seninya, cocok dengan jiwa saya, ada tekniknya juga gitu. Mulai saya belajar, wah menarik. Jatuh cintalah sama modern architecture. Pas di Jakarta, ntar semua bikin bangunan tinggi, kaca semua gitu. Belajar macam-macam yang aneh-aneh, konstruktif lah segala macam. Dosen juga waktu itu ngajarkan banyak hal seperti itu. Tidak bersentuhan sama sekali dengan yang namanya hospitality kan. Tapi singkatnya itu adalah sebuah kebetulan yang pada akhirnya saya tekuni. Saya bilang saya harus lulus pokoknya. Nanti saya harus kerja cari kantor yang bisa bikin bangunan ini. Sesimpel itu. Walaupun akhirnya tidak terjadi. 98 krisis segala macam waktu itu juga pas demo mahasiswa saya ikut aktivis juga waktu itu juga ngerasain semua itu sudah lewat, sudah akhirnya terdamparlah ke Bali tanpa sengaja karena semua di Jakarta waktu itu tidak ada proyek. Stop gara-gara kerusuhan itu, ekonomi turun semua, biro besar-besar yang ya tentunya kalau tidak stabil kan banyak investment yang stop. Berarti memang dunia arsitektur sangat dekat dengan itu ya, investasi dengan isu-isu yang politik. Sangat. Kalau saya bilang sih pada akhirnya kan orang tidak akan mau invest kalau tidak stabil negara itu. Apalagi di kota negara terjadi begitu pada saat itu. Kita arsitek bengong semua nih, kita kemana nih. Saya cukup beruntung. Ternyata saya punya kampung halaman masih membutuhkan. Ternyata ada biro arsitek yang cukup menarik di Bali yang menerima saya waktu itu. Dan lucunya menerima cuma gara-gara bahasa Inggris saya bagus. Hanya itu. Saingan saya tuh banyak dan saya belum lulus waktu itu. Masih mengerjakan tugas akhir. Teman saya bilang, lu coba aja nih ada bukaan di Bali. Masa sih coba. Saya ngobrol sama itu prinsipal arsiteknya 30 menit lama ngobrol. Now you go down, tell the people to go home. Kenapa? Ya kamu bisa terima. Terus saya belum lulus, nggak apa-apa. How long you takes for you to finish everything? 6 months. I wait. Dia bilang. So saya nanya, why me? Because you can talk to me. I need that. Dari situ tuh selalu saya ingat, ternyata memang bahasa itu penting. Sepintar apapun kita, kalau tidak bisa komunikasi, bagaimana kita bisa sharing ide atau menyampaikan sesuatu? Komunikasi penting ternyata ya. Arsitek kan juga butuh itu. Betul. Banyak juga, maaf teman-teman saya yang mungkin dulu pinter sekali mendesain di studio segala macam, banyak teori pinter segala macam. Itu penting ternyata. Tetap penting. Saya pun merasakan itu begitu praktek. Ternyata saya masih menggali teori lama. Ternyata
kadang-kadang insting kita mendesain itu ternyata relate sama teori ini. Artinya apa? Kita tuh ternyata punya share knowledge sebenarnya. Yang secara nggak sadar kita lakukan itu, tapi orang menteorikannya kita tidak. Nah, ternyata begitu. Tapi kita lihat, oh mirip ya dengan metode saya sebenarnya. Ternyata orang-orang ini mengalami yang sama ya. Istilahnya tuh kolam mainnya sama, pasti ketemu ikannya sama juga. Itu yang saya lihat menarik. Tapi memang ternyata untuk teman-teman mahasiswa itu penting belajar teori, belajar struktur, mechanical, electrical itu penting. Tidak untuk jadi ahlinya, tapi hanya mengetahui konsep-konsep dasarnya. Karena sebenarnya arsitek itu ternyata harus multi talent dan multi knowledge. Tidak harus semuanya bisa benar-benar ngerjain, tapi ngerti gitu kan. Paling prinsip-prinsipnya pada saat mendesain itu kita nggak terlalu gini. Mengawang-awang penting, saya pun diajarkan begitu. Kamu harus pokoknya desain yang sehebat-hebat betul ternyata. Tapi dunia realitasnya tidak begitu ternyata kan. Duanya harus berpijak di dua kaki yang seimbang. Bahwa pada saat kita contoh di Bali nih, kita mau bikin bentuk arsitektur bagaimanapun bebas, manusia punya free will untuk melakukan apapun. Itu hak asli manusia termasuk arsitek dimanapun. Tetapi teknologinya ada nggak kita di sini? Manpower-nya ada nggak? Environment-nya accept nggak itu? Budaya kita cocok nggak dengan itu? Apakah kita mau memaksakan itu, apa kita mau blend sama alam? Itu pilihan kita sebagai arsitek. Padahal itu jadi legacy kita ke depannya. Harus hati-hati. Saya mau jadi spesialis bentuknya pokoknya begini, asal Putu Edi Semarang ngedesain bentuknya harus kotak begini, atau kita mau pikir, saya tidak mau diketahui orang dari sisi identitas bentuk, tapi dari sisi di dalamnya. Pilihan lagi. Mau gimana? Sah-sah aja kok. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau melihat perjalanan saya itu menarik karena lebih ke perjalanan spiritual buat saya sebenarnya itu. Pencarian itu. Di Jakarta sebagai orang Bali sendiri dengan agama yang sangat banyak orang mempertanyakan, itu menjadi pertanyaan. Dari situ saya, ternyata saya ini banyak nggak tahu ya. Dari situ belajar tentang Bali, agama Bali gimana, agama Hindu Bali seperti apa. Itu membawa saya pada hal yang kebudaya akhirnya. Berarti di tempat kerja itu mulai belajar soal kebudayaan lagi. Sebenarnya itu waktu masih kuliah sudah, karena terlalu dipertanyakan. Awalnya kan, kenapa kamu orang Bali begini? Kenapa begini? Dulu kan kita nggak peduli, karena di Bali semuanya teman orang Bali semua, siapa yang mau nanya? Contohnya, kamu otonan apa sih maksudnya? Nggak tahu kan? Umum karena semua orang otonan gitu. Tapi di situ saya ditanya, kenapa begini Bali? Kenapa begitu? Saya bengong nggak bisa jawab. Marah. Terus gimana? Masa saya marah terus nggak punya jawaban? Belajar akhirnya, cari buku segala macam. Sampai di Bali kerja di perusahaan itu, lebih lagi senior saya semuanya sibuk. Ini apa, gambar apa, ini canggah uang ada begini, gimana bikinnya, sambungannya gimana? Simpel. Saya pelajarin itu semua. Saya tuh langsung gitu. What the hell? Saya harus ngapain sekarang? Takut. Tapi karena ketakutan itu dan bos memberikan sebuah tanggung jawab, ini kerjaan, kamu beresin. Kamu tidak usah mengharap ada yang guide kamu. Survive sendiri. Itu selama sekian tahun saya kerja, dari 6 tahun itu selalu dibegitukan dari awal. Nggak pernah di babysitting. Semua senior saya tuh jutek. Karena mereka sibuk juga semua. Nggak mau digangguin kan? Iya benar-benar. Karena saya harus benar-benar cari jalan gimana cara yang belajar. Detail itu saya pelajari semua buku Bali, saya cari perpustakaan. Di Udayana saya cari buku tebel-tebel, saya baca apa sih artinya ini. Dan pada akhirnya mengasihkan dikombinasi sama pengetahuan orang asing itu. Wah ini luar biasa sebenarnya. Hal ini luar biasa sebenarnya untuk dipelajari. Dan itu membuat saya jadi hidup gitu loh. Kayak punya pencerahan jadinya. Wow, ini ternyata tidak less important than those modern architecture yang main kaca segala macam gini. Nggak less important. Ini juga very interesting. Ada proyek tertentu yang dimana Pak Putu menyadari ini dia. Sebenarnya hampir semua proyek. Semua ya. Karena pada saat itu kan kita belajar nih teori, kita pelajarin. Kita juga harus tahu. Pengen sebagai anak muda waktu itu pengen. Kalau kamu ditanya sama klien, apalagi kata dulu kan kliennya boleh semua. Kalau ditanya kamu jawab apa nanti? What is this? Why this is like this? Mau jawab apa? Kan nggak bisa. Jadi orang Bali mau harus pinter. Apalagi arsitek Bali harus ngerti itu kenapa. Dan kalau kita pun merubah itu ke sesuatu yang lebih modern atau apapun itu, why harus dirubah itu juga kita harus bisa bertanggung jawab. At least
ke diri sendiri, conversation ke diri sendiri kan, oh saya begini karena begini karena begini, oh ya oke. Jadi kalau ngomong tuh nggak cuma kosong aja gitu, ya. Bukan cuma what tapi why-nya justru harus ada gitu. Jadi telaah praktek dengan telaah teori itu menurut saya sepanjang hidup arsitek harus terus digali, nggak boleh enggak. Karena memang arsitek itu harus orang pintar. Dari dulu mana ada orang dia nggak pintar? Pintar, multi talent. Mereka spiritualitas tinggi, teknik tinggi. Ini sekarang belakangan ini saya lagi belajar banyak tentang candi, percandian. Saya belajar banyak tentang candi sekarang. Menarik banget. Bagaimana candi-candi Nusantara tuh kalau dilihat sejarah segala macam ya itu kayaknya Bali juga luar biasa. Kita kan fragmen kecil dari sebenarnya civilization yang begitu gede itu. Kita beruntung nih di Bali bisa mengalami itu. Walaupun karena keseharian kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa aja. No, it's not, ternyata itu luar biasa ternyata. Pengaruh Nusantara begitu hebat. Nah untuk teman-teman mahasiswa itu penting menggali begitu. Ada mungkin secara short gitu, apa sih relevansinya sekarang arsitek kan udah nggak gitu. Jangan salah loh, sejarah berputar. Sampai itu bisa penting buat hidupmu. Sangat penting. Ternyata orang-orang luar tuh perhatikan ya. Orang barat sekarang mencari timur. Orang timur mencari barat. Nah, begitu, itu akan terus begitu sampai mungkin generasi nanti. Itu mungkin orang timur yang akan lebih tinggi civilization-nya lagi kayak dulu. Jadi agak percandian, makna apa dari bangunan segala macam itu digali lagi. Nah kan teman saya bilang gini, lo bikin buku dong. Teman saya orang filosof itulah. Buku apa gue cari, gue bikin. Belum nggak bikin buku, belum siap. Karena saya selalu bicara bikin buku nggak, belum. Karena saya merasa karya saya belum ada yang begitu struck di hati saya untuk jadikan buku. Buku itu sacred buat saya. Kalau harus dibuat walaupun satu project tapi harus bagus, or not at all. Gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Apakah Putu Edi Semar harus eksis dengan segala macam? Nggak juga, karena semua juga akan hilang dan sementara kok anyway. Tapi kalau memang harus bikin sesuatu, saya mau yang spesial. Balik ke yang candi tadi, dia bilang gini, lo tau nggak kalau dalam sisi tantra dia bilang, itu bangunan-bangunan suci lo di pura-pura itu kenapa Bali kalau turun selalu gue bilang sama lo kan dia bilang gue feelingnya beda nih di Bali. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Kayak gue bilang karena tuh semua pura itu BTS. Itu transmit energi itu. Lo masa nggak tahu tuh setiap pura kan lo ada peripih-peripihnya nanam apa di candi juga begitu. Ada. Kalau candi digali kan ada segala macam. Itu apa sih? Macam-macam lah gitu kan ritual yang kita lakukan. Kita melihatnya secara metafisik, tapi itu pasti ada sesuatu yang tidak terjelaskan. Karena buat saya tuh dunia nyata yang nggak nyata ini dua-duanya sama eksis sebenarnya. Yang tidak nyata ini tidak bisa tereksplain karena kita nggak ngerti kan. Yang kita lihat kan yang dimensi kita. Dimensi kita contoh apa? Oh kalau saya mau nelpon saya pakai HP. Orang dulu nggak pakai HP, mungkin telepatik. But that's the same technology sebenarnya kan gitu. Sama dengan bangunan juga segala macam. Nah dulu orang nggak tahu nih caranya bagaimana membuat istilahnya pagar pelindung dulu. Sekarang kan pagar pelindung dikasih listrik beres. Orang nggak bisa masuk. Dulu kan pakai di skala lah orang. Tapi teknologi nyenter gitu kan. Gimana biar Bali itu disengker sama sesuatu. Kita melihatnya mistis, tapi sebenarnya mungkin someday itu bisa dijelaskan kenapa begitu. Itu ada katanya itu teknologi dari culture tantra yang bilang tadi. Nah itu kan banyak yang saya tidak mengerti. Yang jadi pertanyaan buat saya apa sih itu? Itu yang buat Pak Pru terus belajar sampai sekarang. Dan proyek itu menjadi media tempat belajar berarti selalu ya setiap proyek menjadi tempat apapun di mana kita mencari. Seberapa besar pengaruh saya terhadap strategi mendesain di sini di ESA. Misalnya di tepi pantai, di tengah kota kan ada yang di macam-macam kan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bali, di macam-macam. Seberapa besar itu menjadi pertimbangan? Sangat. Kalau saya memang itu kan kalau untuk semua arsitek mungkin itu kan anchoring point-nya ya. Mengenali set pasti standar lah. Semua orang harus mestinya arsitek itu harus melihat dulu setnya, pelajari dulu. Kadang ada set yang bagus banget, cuman dia ada data-data aja. Apa nih yang bisa lihat? Oh ada pohonnya, ada ini, ada itu. Seperti yang kalian pelajarin di studio. Itu benar. Pelajarin itu udah benar. Cuman memang kalau studio kan ada cantik-cantiknya. Matahari begini. It's not going to happen ya.
Because sometimes kayak gini, contoh, menghadap ke barat nih, nggak enak. You don't have a choice. Tapi gimana mengatasi itu? Itulah knowledge kamu yang berpikir kan, apakah verandanya dimasukin dikit atau kita Pak ini nggak bisa dihindari harus menghadap ke barat. Menghadap ke barat semua facing. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba hadapin ke samping terus melihat tembok tetangga, sementara view-nya ke arah barat, bagus gitu. Ya gimana? Pada akhirnya apa? Kacanya kita tebelin sedikit. Kita bilang sama klien, Pak ini karena menghadap ke barat kita nggak bisa hindari ya Pak. Bapak harus pakai double glazing. Kalau enggak nanti konsumsi AC Bapak tinggi. Tapi budgetnya segini Pak. Ya sudah yang lain harus dikorbanin. Interior mungkin harus disederhanakan, structure harus diefisiensikan. Hal gitu yang harus dikompromikan. Jadi jangan berpikir bahwa apapun yang kita analisa di studio ala idealisme kita tuh harus dilaksanakan. Nggak bisa juga ternyata begitu. Jadi site itu penting. Kita analisa semaksimal mungkin kalau site-nya mengizinkan. Nah, gimana kalau site-nya tiba-tiba begitu sempit dan begitu kita dapat brief dari klien, tornya tuh, wah tebal banyak, harus ada ini, harus ada itu, semua harus ada. Nah, disitulah pada akhirnya jam terbang seorang arsitek masuk dengan sangat baik. Bisa lihat, Pak bisa bilang, Pak ini kita nggak perlu ya Pak, kamar kita kecilin ya Pak. Kenapa? Karena begini. Kamarnya gedein aja Pak, BH-nya korbankan. Nggak bisa Pak. Bapak punya BH kecil nggak akan function ini. Bapak nggak punya back of house, tidak punya tempat nyimpan sabun lah bilang. Tidak nyimpan handuk. Bapak simpan di mana? Nggak bisa. Hotelnya bagus tapi berantakan. Ada handuk di sebelah situ, ada ini kan nggak bagus. Nah, jadi pada akhirnya semua harus terkompromikan bahwa apapun yang kita analisa sebagai hal yang idealis itu kita masukkan dulu. Sama dengan brief, saya minta brief sama klien tuh, Pak kasih mimpi Bapak. Pada saat kita mendesain pun, ayo kita mimpi dulu dengan desain seperti yang kita pikirkan. Tapi begitu kita lihat realitas di lapangan, kita harus adjust sebisa mungkin. Nah, setelah itu baru kita pakai teknologi untuk mengatasi itu. Nah, ini juga mumpung saya ngomong teknologi. Sekarang kita kan banyak banget ngomong masalah ya dari dulu sih, green building lah ini. Nah, mungkin Bang D sudah tahu dan kita semua maklum arsitektur kita sudah sangat green sebenarnya. Dengan filosofi hidup kita tuh sudah green sekali, titik, full stop, tidak perlu mengadopsi yang lain-lain. Begitu tidak bisa lagi dilakukan itu karena kita mentok sama yang namanya kondisi lokasi lapangan segala baru pakai teknologi kita ambil dari luar. Berarti karakter saya itu sangat ini ya berpengaruh terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh ESA berarti ya. Kalau misalnya ambil contoh katakanlah ya misalnya di tengah kota ya nggak ada view, seperti apa biasanya proses desainnya? Umpama kalau di kota tidak ada view, kita bicara hotel umpamanya. Ya hotel ya. Di Bali pun kadang-kadang seperti itu. Nah, banyak ya city hotel sekarang. Kita harus ada balkoni gini gitu. Operator bilang ada balkoni gini. Oke, kompromi. Bapak bisa lihat setnya kanan kiri itu semua full, hanya bagian depan yang ada view dan ada bisa dilihat lah walaupun tidak cantik. Terus gimana? Ya, saya bilang tidak usah pakai balkoni. Kita kasih space-nya ke dalam. Operator bilang, wah tapi balkoni itu menjual Pak. Oke, let's think about it. Kalau Bapak kasih balkoni, teori Bapak, orang kan keluar menikmati udara luar. Tapi dia lihat tembok tetangga yang tidak bagus sebenarnya. Will you do that? Apalagi lebih baik masukkan ke dalam. Kita jujur sama situasi bahwa tidak mungkin melakukan itu. Tutup, pakai seal, pakai yang bagus, sealernya agar tidak ada suara masuk segala macam. Space dalamnya lebih besar. Bukan berarti, maksud saya gini. Let's do something necessary. Itu yang penting dulu. Necessary itu penting. Basic yang paling kita harus penuhi itu harus benar dulu. Jangan kita mengorbankan sesuatu karena kita mau, just for the sake semua harus ada. Buat apa? Nah, itulah fungsi kita. Kita harus punya penjelaskan pihak lain atau operator juga kenapa harus begitu. Operator pun kadang-kadang belum tentu loh dia punya keterbukaan pikiran itu. Jangan salah. Operator itu adalah kumpulan dari banyak orang yang mereka pun belum tentu lama di situ, di brand itu. Mereka punya kadang-kadang sebuah kelekatan terhadap prinsip-prinsip tertentu. Buat saya kalau di Bali itu hotel semua harus pakai balkoni tanpa melihat situasi. Dan banyak juga kadang-kadang mereka tidak open-minded berpikirnya. Dipaksakan.
Ujungnya apa? Kadang-kadang di City Hotel pun punya balkoni kecil berdiri juga duduk nggak enak. Jadi jemuran handuk. Jadi jemuran handuk doang, nah, gitu-gitu kan. Itu yang harus kita coba educate. Jadi pada akhirnya kita memang harus memberikan reasoning tertentu ke mereka. Berarti sebetulnya saya itu juga ikut menjadi mengatur apa yang harus kita lakukan gitu ya. Pasti karena itu kan pas kita. Kan pas kita. Dan site itu sendiri kan tidak bisa dilihat hanya site sendiri. Efeknya dengan di luarnya ya. Bagaimana contoh nih, seperti saya bilang tadi. Sebelahnya ada night club. Terus semuanya tahun pun site-nya nggak gede. Sebelah ada night club. Terus kita harus taruh spa di sini atau kamar atau apa, karena tidak bisa terhindari umpama. So what to do with that? Mau gimana? Mau memaksakan dengan konsep terbuka, terus mereka akan suffering, tidak bisa jualan kamar itu. Pada saat berkonsep, semua orang bicara di lapangan ini, semua orang bermimpi kok, termasuk klien, termasuk operator, bermimpi dia. Tapi kita yang harus wake up. Ini nggak mungkin ini. Mereka akan suffering sepanjang tahun nggak bisa jualan kamar ini. Ini pelajaran besar buat saya waktu saya pernah ada proyek di Lombok. Saya taruh sebuah spa itu dekat dengan jalan, agak dekat dengan jalan karena ada pohon mangga besar bagus. Tapi efeknya jelek, ribut. Proyek terbuka, konsep terbuka itu tidak bisa dilaksanakan, akhirnya kita harus tutupin pakai double glazing. If only saya waktu itu lebih sensitif, itu tidak akan terjadi. Itu salah saya. Berarti ada hal-hal yang arsitek tidak bisa atur, yang ada di luar saya, tapi berpengaruh terhadap proyek kita. Itulah kenapa kita harus belajar masalah kenyataan. Api panas kan, jangan dilawan lah. Orang ada night club sebelah mau ribut sama sebelah night club, nggak mungkin kan? Ya udah gimana cara nih orang nih? Udah kita punggungin dia, kita buka view ke dalam. Kita yang mengambil sikap. Kita mengambil sikap. Memang mungkin painful, ada, sebenarnya ada sesuatu yang bagus di situ, tapi ada orang ini gimana ya? Nggak bisa. Karena kita bicara bisnis. Jangan bisnis rumah tinggal pun kalau digituin mereka bertahun-tahun lo tinggal di situ. Seumur hidup mungkin. Dan saat mengambil sikap itu sebetulnya ada hal lain yang kita negosiasikan, operator tadi ya, klien tadi ya. Jadi kita lah yang menjadi penengah kurang di antara itu ya, di antara masalah yang tidak bisa kita pengaruhi, tidak bisa kita rubah, tetangga dan seterusnya, dan hal yang bisa kita pengaruhi, klien, operator bisa kita pengaruhi dan kita bertugas untuk di situ. Itulah Mang Di. Peta itu penting. Begitu dapat proyek, set begini potensi. Terus kita lihat nih warning-warningnya. Ini saya nggak bisa ubah kayak. Ini bisa saya manipulasi. Ini bisa. Nah itu. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Jam terbang. Makanya kenapa saya bilang selalu begitu, teman-teman sekarang tuh tendensinya kan kalau bikin biru, anak-anak baru semua pengen mimpi tinggi. Nggak ada yang salah, mimpi harus tinggi. Soekarno bilang mimpi lebih tinggi biar jatuhnya nggak terlalu bawah banget. Betul. Tapi kita harus lihat juga bahwa apa yang harus kita perjuangkan ini juga realistik untuk diri kita. Karena bahwa kita harus kasih sama diri sendiri. Jangan salah loh, kita bergerak tuh di sini tidak cuma sendiri, banyak orang. Kita akan mengukur diri kita sama si A, si B, si C, si D, si banyak hal kan. Kalau kita tidak bisa melihat kemana kita harus pergi, kita nanti akan self pity padanya. Wah saya begini nih sama, padahal dia bagus sebenarnya. Cuma karena dia belum achieve apa-apa, karena apa? Sekarang kan orang banyak yang nggak sabar bikin apa-apa. Semua mau langsung dalam setahun 2 tahun simsalabim jadi. Tidak mau berproses. Pak arsitektur sendiri itu esensinya berproses. Itu kalau itu mau diingkari kan nggak bisa. Kita jadinya kan munafik ya. Kita mendalami itu sendiri, mengagum-agungkan arsitekturnya, tapi tidak mau mengalami proses termasuk growing juga. Atau dari kecil sambil mencari bentuk kan. Saya ini cocoknya arsitek rumah kayaknya deh. Wah rumah aja deh, spesialis rumah itu. Yang salah, saya sampai bertahun-tahun harus mencoba untuk mengubur diri dulu untuk tidak melihat teman-teman saya yang lain. Ini realitas saya bicara. Ya sudah, saya tekun saja sama diri sendiri dulu. Mind my own business. Until someday saya sudah bisa growing my wing, I can fly. Not until I'm growing my wing, saya nggak bisa terbang. Coba tuh kupu-kupu keluarin sebelum masa yang terbang, nggak bisa walaupun punya sayap. Sayangnya apa? Banyak talent-talent bagus tuh nggak punya kesabaran itu.
Dan memang zamannya sekarang putarannya kesabaran itu adalah hal yang mahal masalahnya. Itu lebih ini lagi, lebih jelas lagi kan gitu. Iya. Kita ngobrolin wujud proyek ya. Proyek itu kan ada yang heboh, ada yang mungkin sederhana, secukupnya gitu. Kalau di ESA seperti apa melihat sebuah proyek antara yang heboh dengan yang boleh dibilang basic gitu ya? Saya tidak pernah melihat proyek itu harus heboh, harus basic. Semua pada akhirnya berjalan karena dia tampil karena eksplorasi ide dan progres itu. Kalau dia harus tampil heboh, pasti sudah tahu kenapa dia harus heboh. Perjalanan ini, kita kan kumpulin dulu nih bahan-bahannya semua. Jalan terus, ternyata kita bisa bikin kehebohan nih. Heboh lah jadinya dia. Karena apa? Semua faktor yang menyebabkan jadi heboh itu hidup. Faktor itu hidup semua. Bisa jadi heboh. Saya tidak pernah mengeset bahwa ini proyek harus gimana, no. Tidak dari awal. Tidak. Ya. Kita biarkan dia berproses. Kita biarkan dia berproses. Heboh itu apa dulu kan gitu. Bentuk kah? Feel kah? Ambient kah atau apa? Kita kan nggak pernah tahu hebohnya ke titik mana. Ada proyek heboh luarnya saja, dalam tidak ada feel-nya. Sementara saya maunya, idealnya kan dapat semua. Gitu kan. Apalagi hospitality ya, ternyata saya dalami itu. To be honest, ternyata hospitality itu lebih ke mengeksplorasi rasa. Sebenarnya ya lucunya, saya bilang sama teman-teman interior, landscape juga. Look, actually di sini kalian yang lebih punya peran tinggi dan besar. Saya bilang begitu, jujur saya bilang, my architecture is only shell aja. To be honest ya, semua proyek. Kita contoh kemana? Ke Kempinski. Baru masuk, yang dilihat pertama apa sih? Feeling. Interior kan? Sama yang fun. Arsitekturnya kemana? Harus turun dulu lihat nih. Wah, dari jauh kelihatan. Ya memang ada beberapa, tapi tidak. Wow factor itu terjadi begitu masuk dalam ruangan itu, meruang itu. Kita merasakan itu. Memang kita yang membentukkan skalanya. Tapi kalau kita tidak ada bantuan orang interior, kita tidak pikirkan efek-efek tertentu interior. Walaupun kita bicara saya arsitek, tapi kan kita berpikir interior. Ternyata kenyataannya begitu. Karena memang penting juga kita mengetahui interior itu kayak apa ya kira-kira. Kayak kalau di S1 project dari awal, walaupun kita tidak punya divisi khusus tertentu, tapi kita berpikir seperti arsitek, interior designer, dan landscape. Walaupun eksekusi merefine-nya itu, contohnya tuh kayak tukang ukir itu kita bikin outline-nya dulu. Ini raksasa ya, bukan dewa. Sama dia tidak lanjutin, bentuknya keren ya, tapi outline-nya jelas raksasa gitu loh. Biar nggak salah jadi dewa gitu kan. Nah, hal yang gitu-gitu. Jadi buat saya pada akhirnya kehebohan itu tuh terbentuk karena dia bicara. Dulu saya sering bicara dengan jujur. Oke, ini heboh karena dia memang mengizinkan dirinya heboh. Dia sederhana karena proyek mengizinkan dirinya sederhana. Kenapa? Faktor-faktor yang membuat dia jadi begitu tuh ada semua yang terizinkan segini loh. Sering terjadi kan kita udah heboh nih planning, owner nggak mau ngeluarin duit. Mau gimana? Nggak bisa. Akhirnya apa? Daripada kita stres, yang sederhana ini kita bikin optimum yuk. Berarti apa? Feel-nya kita explore, dalamnya space-nya kita explore lebih bagus. Kan bisa alternatif jadinya. Ternyata kliennya bisa nih, butuh kamu boleh explore lebih eksteriornya. Ayo lakukan. Jadilah lebih berias ya, sama kayak Mang D ke Pura sekarang kan bisa aja dia pakai bunga emas atau enggak, Mang D tetap ganteng. Kan gitu, mau pakai bunga emas mau enggak kan tetap orang kan melihat siap. Tapi kalau pakai bunga emas pakai apapun lebih ya. Kalau enggak ya sudah oke kok penampilannya. Karena secara proporsi apapun sudah benar. Saya sering bilang gitu. Flow-nya benar, bangunannya itu back of house-nya benar, kemana mesti flow gini gitu. Begitu sudah benar semua mau kasih apapun, nah disitulah kehebohan fisiknya ada. Cuman kehebohan internal harus tetap dibuat. Inner beauty-nya harus tetap dibuat karena sebenarnya tugas arsitek itu kalau saya lihat dari cara kerja Undagi dulu yang dicari inner beauty dulu kan. Sampai beliau tuh bertapa, cari waktu kapan mesti motong pohon, kapan. Itu apa deh? Bukan fisik yang dicari. Tapi fisiknya jadi bagus ya. Pasti jadi bagus. Keluar sendiri dia. Gitu. Jadi tidak perlu jangan kita bicara yang tradisional ya.
Lihat bangunannya Norman Foster yang bikin HSBC Bank itu, selalu saya kagumi sampai sekarang di Hong Kong. Itu secara struktur tuh kerja orang struktur semua tuh, but very beautiful. Ya, baja-bajanya Bagus, secara struktur dia jujur. Kita melihat ini, kita pun walaupun nggak ngerti, dalam arti seolah tuh ada sebuah insting yang bilang ini benar loh. Aneh kan? Benar loh ini gitu. Walaupun kita nggak ngerti kadang-kadang, benar loh. ya, just in place gitu ya. Nah, ya kan? Semuanya Benar nih, gitu. Matanya benar di situ, nggak dijilat ada mata gitu. Ya. Oke, kita ngobrolin material ya. Nah, kalau material seperti apa ya, Bli? Di dalam arsitektur, nah, gimana kita memperlakukan material kan kewujud tadi ya. Ada yang heboh, ada yang ya just in place. Simple aja, seperti tadi juga. Pertama, approach materialnya adalah kalau saya di sini selalu memakai yang ada. Apapun yang ada. Starting point-nya ada di situ ya. Ada. Mungkin orang bisa boring ya. What to do? That's what available locally. Satu, secara tidak langsung kita juga memperendah carbon footprint. Mau saya bilang, wah saya gini, udah rendah carbon footprint karena kita pakai apapun yang ada di sini. Terus masalah durability. Buat saya itu penting. Tidak ada gunanya bikin hotel bagus. Saya bicara hotel karena lebih banyak desain hotel. 5 tahun, belum 5 tahun, owner harus ganti lantai apa. Itu kan juga pemborosan. Bawa lagi dia material lagi carbon footprint-nya nambah kan. Kalau kita bisa advise klien, Pak ini pakai ini aja karena ini daerah lantai ini harus heavy duty. Pakai yang nggak mahal Pak sedikit. Komprominya tempat lain mungkin agak dulu ya. Ada cerita menarik untuk saya sendiri. Dulu saya paling anti sama material HT, homogeneous style, yang orang bilang gak tile. Sebel banget saya. Wah, ini idealisme dulu ya. Nggak natural Pak, gini gitu. Tapi lama saya lihat, karena saya sering berpikir juga masalah bisnisnya, apa segala macam practicality-nya. Iya, saya berusaha banget selama ini memaksakan hal-hal pada yang susah dimengerti sama mereka. Natural material kita nggak bisa pastikan kualitasnya. Kadang-kadang dalam 5 tahun marble bisa keropos. Mengganti itu kan juga luar biasa. Especially kalau hotelnya sudah jalan running bagus. Itu namanya cari slot untuk memperbaiki sulit. Orang klien udah happy lihat duit, cing kan nggak mau memperbaiki hotel. Yang suffering lihat baby itu siapa kita kan? Aduh, ini saya salah kasih baju. Ngerti ya maksudnya? Iya. Jadi saya kompromi sekarang. Beberapa hotel terakhir, Pak, pakai HT aja, Pak. Dia bilang, tumben lo tuh pakai ginian. Nggak apa-apa, Pak. Nanti ujungnya aja kita pakai marmer. Kan look ya. Sekarang kan HT hebat-hebat tuh. Bagus kan, ada bahkan looknya udah mirip batu alam dalamnya. Pakai itu, luarnya aja Pak, pakai ini biar kita dapat looknya tebal sedikit. Jadi natural materialnya juga kita nggak pakai terlalu banyak. Jadi orang lain bisa lebih pakai juga, nggak cuma kita gitu. Yang tidak perlu, makanya contoh sekarang tuh saya coba untuk dulu kan suka banget orang pakai semuanya pakai bata gosok keliling ini paras kerobokan keliling. Ujungnya tutupin tanaman. Wise-kah kita begitu? Sebenarnya nggak juga loh. Kurangin lah. Jangan pakai terlalu banyak. Kalau memang sudah ketutupan tanaman tuh kita pikir ini jelek nih. Tutupin tanaman, landscape aja deh. Landscape kan tanaman kan bagus. Regenerasi terus dia. Tapi yang namanya paras kerobokan di situ tuh produksinya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, saya nggak tahu tuh berapa untuk membentuk itu. Jangan sampai ujung-ujungnya kita kan bisa natural material Bali akhirnya pakai sintetik semua. Sayang kan? Jadi pakailah beberapa yang mungkin bisa dilihat orang langsung dekat, tapi kalau udah agak jauh kita main cat aja, main bentuk. Main bentuk maksudnya kita bikinkan bentukan dinding atau mungkin yang menarik ada niche atau apa sedikit gitu. Jadi just being wise di situ saja kita sudah membantu alam. Membantu untuk mengurangi carbon footprint itu big time sebenarnya. Kali sekian banyak arsitek melakukan itu luar biasa. Gitu. Dan yang salah dengan kita mengurangi memakai yang itu tuh craftsmanship orang-orang yang biasa melakukan itu lebih langgeng. Coba pikir, suatu saat itu hilang. Dia masang apa? Masang paras sudah nggak bisa karena parasnya udah nggak ada. Kan hilang jadi skill dia masang paras gitu. Jadi dengan kita menggunakan dengan bijak, kita juga memperpanjang skill craftsmanship orang-orang ini sebenarnya. Gitu.
Oke, ke craftsmanship. Ngomongin craftsmanship. Peranan tukang berarti penting sekali di dalam setiap proyek ini, Esa ya. Saat mendesain kepikiran nggak bahwa saya akan menggunakan tukang spesial untuk mengerjakan bagian tertentu? Kepikiran. Pasti kepikiran. Tapi yang paling penting begini, craftsmanship itu kita pikirkan, ini ada contoh kita bikin menyata. Kita mau ada efek kayu segala macam itu. Dari awal memang sudah pikir ya. Tapi itu juga pikir, anak-anak juga saya kasih tahu kalau kalian mikirin desain itu pikirkan juga mereka bisa kerjain nggak? Reliability-nya ya. Bisa nggak kalian ngerjain? Bikin gap kecil gitu, maksudnya kamu ngaci gimana? Coba kamu ngaci, coba saya tutup praktekin, nggak bisa kan? Nah, salah kamu. Kamu jangan bikin susah orang, saya bilang begitu. Ya kan nggak bisa seperti itu, karena kan kalau dulu ketukangan itu mereka bisa bertindak sebagai arsitek juga. Jadi mereka berpikir, mereka berkreasi dengan kenyamanannya mereka kan membuat sesuatu dengan mungkin keterbatasan sesuatu itu masih lebih sedikit. Sekarang semua terbatas, kecil lah. Tapi kan kita tidak bisa mewujudkan bangunan tanpa craftsmanship ini. Kita juga mikirin, maka itulah kenapa pentingnya kalian tahu detail. Tukang tuh kayak apa sih kalau ngaci gitu? Oh gini orang ngaci ya. Kalau saya kasih 20% 3, nggak mungkin bisa. Jangan bikin begitu. Bikin yang lain detailnya. Jadi contoh craftsmanship tertentu memang ini cocok untuk tukang tertentu nih. Sudah kita sediakan dia frame. Jadi kita sebenarnya memberikan dia frame yang benar gitu untuk dia berkarya. Gitu. Dan tetap memang ini ya, pemahaman bahwa yang menggambar harus tahu bagaimana nanti gambarnya dikerjakan. Harus. Nah ini masalahnya sebenarnya terjadi karena ada pemisahan antara yang menggambar dengan yang melaksanakan. Dulu kan si Undagi ya, ngomongin Undagi tadi, dia yang kerja, jadi dia tahu bahwa ini nggak akan bisa dikerjain gitu ya. Nah cuman sekarang kan yang mendesain beda. Jadi perlu tahu bahwa ini akan bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan. Oke, kita pamit dulu ya Pak Uto ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih banyak. Foto dulu ya.